Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Agar pembelajaran kita bermanfaat dan tinggi, sebaiknya kita berdoa dulu. Coba para pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, hadir semua hari ini? Tidak, Bu. Oke, itu Ibu cek kehadiran dulu. Al-Fafairuza, Amanda, Edinda Putri Kurantarina, Farah Asia, Farhan Tenisa, Linda Widiawati, Maya Wulandari, Marcella Ananda Anastasia, Tasnim, Kusnaidi, Zulhaida. Baik, ada yang nggak hadir ya. Ibu akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Rahma kita baca yang A sama B. Baik, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dari mampu mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, peserta didik mampu mendefinisikan permintaan dan penawaran. Terus Maya Wulandari coba baca yang C sama D. Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Peserta didik mampu menganalisis permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa terhadap keseimbangan harga. Udah tahu kan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ibu lihat kalian kurang konsentrasi ya ini. Ibu akan kasih kalian tes listening dulu. Harus konsentrasi. Siapa yang nggak konsentrasi, bau terasi ya. Coba semuanya tangannya ke atas. Ke atas. Ada yang fokus dan ada yang nggak fokus ya. Ya, tangannya ke atas semua. Ke samping, ke depan, ke atas. Stop. Siapa yang bentar? Lagi. Stop. Tunjuk dagu. Ibu akan memberikan video pembelajaran. Ibu udah jelaskan semuanya di situ tentang materi kita hari ini. Perhatikan dan simak baik-baik videonya. Nanti setelah itu ibu akan berikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Jadi sebelum kita membahas tentang pengertian permintaan, pengertian penawaran, lebih baik kita mengetahui dulu yang mana nih pihak meminta dan yang mana pihak penawaran. Jadi pihak meminta disebut dengan konsumen atau pembeli, pihak penawaran disebut dengan produsen atau penjual. Seperti contoh gambar yang telah terbaca. Terus ada pengertian permintaan atau demand. Pengertian permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Misalnya, ketika banyak orang ingin membeli mangga saat sedang musim panas, permintaan akan mangga menjadi meningkat. Jadi, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh orang pada harga tertentu.
dan waktu tertentu. Terus ada hukum permintaan. Apabila harga suatu barang naik, permintaan barang akan turun. Jika harga barang turun, permintaan barang akan naik. Misalnya contohnya gini, bayangkan harga apel di pasar. Harga apel naik. Jika harga apel naik, lebih sedikit orang yang mampu membeli apel. Tetapi jika harga apel turun, lebih banyak orang yang mau membeli apel. Jadi secara sederhana, jika harga barang naik, orang cenderung membeli lebih sedikit. Dan jika harga turun, orang cenderung membeli lebih banyak. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada jumlah penduduk, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga selera konsumen, yang keempat prediksi harga yang disampaikan, yang kelima harga barang lain yang berkaitan. Terus ada macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama permintaan menurut periode. Nah, permintaan menurut periode dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama permintaan efektif. Permintaan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli. Artinya orang-orang tidak hanya ingin membeli barang atau jasa, tetapi mereka juga memiliki uang untuk membelinya. Misalnya kamu ingin membeli sepatu baru dan kamu memiliki cukup uang untuk membelinya. Terus yang kedua ini ada permintaan potensial. Permintaan potensial permintaan yang ada karena keinginan atau kebutuhan, tetapi tidak didukung oleh kemampuan untuk membeli saat ini. Misalnya kamu ingin membeli mobil, tetapi belum punya cukup uang untuk sekarang. Terus yang ketiga ada permintaan absolut. Permintaan terhadap barang atau jasa yang ada tanpa mempertimbangkan harga. Misalnya kebutuhan dasar seperti makanan dan air yang selalu diperlukan oleh semua orang tanpa memikirkan harga. Terus yang ini permintaan menjadi subjek berikut. Dibagi menjadi dua. Yang pertama permintaan individu. Permintaan dari satu orang atau satu rumah tangga terhadap barang atau jasa tertentu. Misalnya permintaan kamu sendiri terhadap buku pelajaran. Terus yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan total dari semua individu atau rumah tangga di suatu pasar untuk barang atau jasa tertentu. Misalnya total permintaan semua siswa di sekolah terhadap buku pelajaran. Terus ada permintaan penawaran supply. Yang juga barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Terus ada hukum penawaran. Jika yang akan mereka menawarkan lebih banyak kaos. Penawaran kaos berlengan pendek meningkatkan untuk memenuhi. Terus yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang lain, yang kedua biaya produksi, yang ketiga jumlah produsen, yang keempat tingkat teknologi, yang kelima kebijakan pemerintah. Terus ada macam-macam penawaran. Di realitas penawaran ada persediaan dan penawaran real. Terus ada dilihat dari jumlah penyedia. Ada penawaran individual dan penawaran. Nah, ini adalah gambar transaksi jual beli yang terjadi di pasar. Ada produsen, ada konsumen, ada barang, dan ada yang lain-lain. Terus ada fungsi pasar. Yang pertama membentuk. Terus yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada inventory atau nilai produk dan kedua pembelian. Dengan demikian, promosi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar dengan mempengaruhi perilaku konsumen dan strategi pemasaran produsen. Terus yang keempat ada menyerap tenaga kerja. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana? Ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham boleh tanya. Ya Bu, Nanda. Bagaimana Nanda? Bagaimana yang kurang paham? Apa ada hubungan Bu antara permintaan dan penawaran dari mengambil perusahaan Kalau hubungan antara permintaan sama penawaran ada, bahkan sangat erat dalam ekonomi. Hubungan ini tercermin dalam mereka saling mempengaruhi antara harga dan barang maupun jasa. Contohnya gini, salah satu contohnya teknologi baru yang ada di pasar, misalnya HP. HP kalau baru-baru keluar pasti permintaannya tuh banyak dan bisa jadi nanti harganya naik. Tapi seiringnya berjalan waktu, penawaran untuk HP itu menurun dan harga pun akan menurun. Nah, itu kan tidak bisa dipahami. Nah, siapa lagi yang kurang paham? Saya Bu. Clara coba. Ibu boleh nggak kasih contoh penawaran? Soalnya saya kurang paham. Contoh penawaran ya. Contohnya kalian pernah nggak beli barang beli satu gratis satu? Nah, itu namanya penawaran. Nah, Pernah. itu diskon atau paket hemat ya. Itulah penawaran dari produsen kepada konsumen. Itu disebut dengan penawaran. Paham Pak? Paham Bu. Baik. Karena udah paham semua, Ibu kasih tugas buat kalian, tugas kelompok ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu 3 orang. Ibu yang bagiin atau kalian? Ibu aja. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Di sini bukan ada kasih kasus. Nah, yang kalian jawab tuh A, B, C sama D. Nanti yang kelompok 1 jawab yang A, kelompok 2 yang B, kelompok 3 C, kelompok 4 D. Sekarang berhitung dari Rahma. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sudah Bu, yang kelompok 1 gimana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, ya udah. Satu. Saya satu depan. Itu. Ini depan. 3. Ya, 1, 2, 3. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kelompok 3 gimana? Kelompok 4? Sini 1 orang aja yang maju ya. Udah semua? Coba kelompok 1 dulu. Iya, perwakilan aja, 1 orang. 1 orang aja. Iya, cukup Pak. Kunci, coba. Simak kawannya kan?
Sabar dulu, kamera muka semua dulu. Kasus tersebut merupakan baca tugas itu. Apa aja? Kasus tersebut merupakan contoh dari hukum permintaan. Maka apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan adalah konsep yang menyatakan bahwa dengan asumsi segala faktor lainnya tetap sama dengan konsentrasi sekaligus. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin artinya ada hubungan terbalik antara harga dan permintaan yang dimiliki. Jika harga naik, permintaan cenderung turun dan sebaliknya. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Pertanyaannya berdasarkan kasus tersebut, mengapa perbedaan terjadi? Hal ini dapat terjadi karena adanya konsentrasi yang memang sebagai generalitas permintaan. Generalitas permintaan terjadi ketika perubahan harga suatu produk yang banding dengan jumlah yang dimiliki. Terima kasih kepada kelompok. Terima kasih kepada kelompok 5. Selanjutnya kelompok 3. Saya hasil kerja kelompok saya. Pertanyaannya, berdasarkan kasus tersebut, apa faktor yang mempengaruhinya? Jawabannya, kualitas produk. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam kasus, kualitas produk atau dalam hal ini kualitas apel juga dapat mempengaruhi tingkat permintaan. Jika harga naik tetapi kualitas apel tidak memuaskan, pembeli mungkin akan lebih enggan membeli atau memilih alternatif lain. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, berdasarkan kasus tersebut, bagaimana solusi komentar permasalahannya? Jawabannya, pertama analisis penentuan harga, yang kedua komunikasi dengan pelanggan, yang ketiga pengelolaan persediaan, yang keempat penyesuaian strategi pemasaran. Terima kasih kepada Kompulan. Bagus ya jawabannya. Ibu akan membuat kembali jawaban-jawaban kalian. Yang pertama tadi ada hukum permintaan. Yang pertama tadi ada hukum permintaan. Hukum permintaan itu semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Maaf ya. Terus tadi mengapa kasus itu terjadi yang dia? Karena pas waktu harga apelnya itu 30.000 pasti banyak orang yang mau, tapi pas waktu dinaikkan harga menjadi 50.000 orang enggan membeli apel tersebut. Terus yang tadi ada faktor-faktornya. Faktornya itu ada 2, harga yang lebih tinggi sama elastisitas permintaan. Terus ada solusi. Solusinya dengan pemasaran atau promosi. Nah, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, itu ibu yang tanya. Yang tanya ya? Ya, Bu. Siapa yang bisa jawab? Ibu kasih hadiah. Yang bisa acungkan tangan ya. Coba sebutkan hukum permintaan. Hukum permintaan semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ya, terima kasih pada hadiah. Coba saya. Nanti kalian dapat.
Apa bunyi buku penawaran? Saya Bu. Makan apa? Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Ya, tugas kenapa main luar di luar? Kalian jangan berkecil hati, kalian dapat semua. Dah, ngopi. Jadi bacakan kesimpulan coba kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu permintaan dan penawaran ini penjelasan enggak? Di keseimbangan di mana harga dan kuantitas barang atau jasa dipertukarkan. Permintaan menunjukkan seberapa banyak konsumen ingin membeli pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran mencerminkan seberapa banyak produsen ingin menjual pada harga tertentu. Jadi simpulkan kembali ya. Peranan masyarakat dalam menata ekonomi sangat penting karena mereka merupakan konsumen, pekerja, pengusaha, dan pengangguran di kawasan. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Yang belakang kayak mana pembelajaran kita yang hari ini? Menyenangkan, Bu. Tapi ini maksudnya wajahnya enggak asing juga. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap jika ibu ada salah kata, ibu minta maaf. Semangat untuk kalian menuntut ilmu. Terus jangan lupa berdoa, usaha, dan tawakal kepada Allah. Dalam ayat Allah berfirman, teruslah berdoa. Jadi Allah akan mengabulkannya. Semangat untuk kalian ya. Sebelumnya kita baca doa kafaratul majlis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi untuk minggu depan ibu kasih tugas ya, yang ibu kirim soalnya tuh di grup kita. Minggu depan kita belajar tentang konsumsi. Jangan lupa baca-baca tentang konsumsi ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.